Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kitab Kejadian di dalam bacaan pertama hari ini masih melukiskan kepada kita sekalian bagaimana perjanjian antara Allah dan Abraham itu terjadi. Setiap perjanjian itu selalu mengandaikan kepercayaan dan kesetiaan untuk menaati dari kedua belah pihak. Dan hal inilah yang terjadi antara Allah dan Abraham. Ada kepercayaan yang diberikan Allah kepada Abraham dan kesetiaan dari pihak Abraham untuk menjaga dan merawat kepercayaan itu. Sehingga kepercayaan yang Allah berikan kepada Abraham itu tidak sia-sia. Kepercayaan yang dipercayakan kepada Abraham bukan karena kehebatan Abraham, tetapi karena Allah berbelas kasih kepadanya. Dan di dalam bacaan Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan ini dalam khotbahnya di bukit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dari buahnya lah orang bisa dikenal. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, waspada terhadap pengajaran para nabi palsu itu kembali ditandaskan oleh Yesus. Yesus mengatakan hal yang sungguh dalam maknanya, bahwa dari buahnya lah orang akan mengenal mereka. Buah yang baik pasti datang dari si penabur sabda yang baik. Buah yang baik pasti datangnya dari pohon yang baik pula. Apa yang dilakukan dan diperbuat oleh seseorang, itulah yang akan menjadi tanda pengenal dan identitas baginya. Itulah kebaikan yang nyata, yang lahir dari pengalaman iman akan Allah. Abraham menunjukkan hal itu dengan jelas kepada kita. Dia bukan nabi palsu. Dia dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah di dalam satu perjanjian. Allah mempercayakan Abraham, dan Abraham tetap setia memegang teguh kepercayaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, itu adalah panggilan kita setiap murid Kristus. Ini juga menjadi kesaksian tentang siapakah kita sesungguhnya. Panggilan kita, sumber kesaksian kita, diharapkan datangnya dari Kristus sendiri, bukan datang dari diri kita. Dan kita harus menjadi contoh dan teladan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga buah
yang akan kita hasilkan adalah buah-buah kebaikan. Buah-buah kebaikan bisa nampak jelas ketika orang hidup di dalam transformasi diri yang terus-menerus. Perubahan menuju kepada kebaikan. Maka di sana akan menghasilkan, akan tumbuh buah-buah yang baik itu. Pengajaran yang baik, yang sehat, akan menghasilkan buahnya yang baik dan sehat pula. Dan kita perlu untuk terus membaharui diri di dalam pertobatan terus-menerus. Gereja Katolik selalu menyiapkan kesempatan bagi kita. Sakramen rekonsiliasi adalah sakramen yang menjadikan kita terus dimurnikan, terus disadarkan. Sakramen yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran itu. Maka Paus Fransiskus mengatakan demikian. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Allah itu ternyata tidak hanya mengampuni, tetapi juga merayakan pertobatan kita. Mari hasilkan buah yang baik, karena kita berasal dari pohon yang baik, yakni Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.